Diskusi tentang sistem pengelolaan sumber daya alam sudah dilakukan oleh YAP Jawa Barat sejak tahun 2021 yang menghasilkan draft RUU dan naskah akademiknya yang kemudian telah diusulkan kepada DPD RI melalui ketua dan unsur pimpinan DPD RI pada tanggal 1 Oktober 2021 dan tepat hari kesaktian Pancasila. Untuk memperkaya perspektif, kemudian dilakukan diskusi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, mengundang Ketua FUUI Bapak Kiai Haji Adhian Ali LCMA dan Ketua MUI Jawa Barat Profesor Dr. Rahmat Shafi'i. Dalam diskusi ini memperkuat bahwa SDA adalah merupakan barang publik yang tidak boleh dikuasai oleh perorangan, terutama yang menguasai hajat untuk orang banyak, serta harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Bagaimana lengkapnya pandangan Islam dan kisah terkait pengelolaan sumber daya alam ini? Kita simak bahasan dari Kiai Haji Adhian Ali LCMA, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia. Berikut ini. Nah, moderator kita hari ini adalah Bapak Dr. Adiwan Fahlan Aritenang, STMGIT, yang juga Sekretaris YAP Jawa Barat 2022-2025, yang hari ini sehari-hari beliau juga sebagai Kaprodi S2, S3 ya Pak, Kaprodi Pascasarjana SAP PKITB. Saya persilakan kepada Pak Dr. Adiwan untuk memoderasi kegiatan kita hari ini mulai saat ini dan selanjutnya. Mungkin selanjutnya dipersilakan untuk mengantarkan Pak Kiai Haji Adhian Ali dan sebagainya. Tadi CV juga dipegang beliau. Dipersilakan Pak Adiwan. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Eko. Izinkan saya untuk melanjutkan. Jadi selanjutnya setelah paparan Pak Sondi, selanjutnya adalah kita minta tanggapan dari Bapak Adhian Ali. Saat ini sebagai Ketua Forum Ulama Indonesia FUUI. Untuk informasi beliau saat ini sebagai kegiatan formal sebagai dosen agama Islam, kemudian untuk kegiatan non formal diantaranya pernah menjadi sekretaris MUI Jabar 1984 hingga 1994, kemudian Ketua Umum Forum Umat Islam Indonesia 2001 hingga sekarang, dan Ketua Umum Aliansi Nasional Anti Syiah 2014 hingga sekarang. Untuk Pak Adhian Ali mohon perspektif agamanya dapat disampaikan. Terima kasih, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Sondi Amar yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sejak saya diundang beberapa hari yang lalu, saya dapat undangan sampai dengan detik ini, sebenarnya saya masih bertanya-tanya itu tentang kehadiran saya ini. Saya diundang untuk apa? Kelihatannya diundang untuk ketemu dengan beliau. Ini saya sudah berpisah, barusan jadi ngitung-ngitung saya berapa lama ini gak ketemu beliau ini. 48 tahun, Pak. 48 tahun baru ketemu sekarang. Sejak 74, Pak. Ya, 48 tahun. Ya, jadi nggak ada perubahan beliau tuh, gayanya seperti ini dari dulu, Pak. Yang berubah agak gemuk dan rambut sudah tidak hitam. Tidak hitam lagi. Hanya beberapa hari yang lalu saya diberitahu dan saya kebetulan juga sedang bolak-balik ke rumah sakit dan dokter, Pak. Jadi saya nggak mempersiapkan apa-apa untuk, apalagi untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan barusan. Hanya yang saya bisa pahami setelah saya baca studi kelayakan dan rencana RUU-nya, memang
sejauh yang saya ketahui sangat sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Ya. Di mana dalam prinsip Islam Allah selalu mengingatkan bahwa hakikat kepemilikan itu adalah sebenarnya milik Allah. Sangat seringkali Allah mengulang-ulang firman-Nya yang menyatakan lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah lah segala sesuatu. Ma itu dalam bahasa Arab menunjukkan segala sesuatu. Jadi seluruh alam semesta ini berikut segala isinya diciptakan oleh Allah, karena itu Allah lah pemiliknya. Gitu. Ini banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran. Sempat saya catat beberapa ayat di Al-Baqarah 284, Al-Imran 109, 129, An-Nisa 126, 131, 132, An-Najm 31, Yunus 35, An-Nur 64, Luqman 26. Masih banyak sekali. Jadi kita manusia ini bukan pemilik. Kita nggak memiliki apa-apa. Jangankan yang ada di luar diri kita, bahkan diri kita pun bukan milik kita. Itu prinsip dalam Islam. Ruh itu bukan, kehidupan ini bukan milik kita. Karena itu betapa luar biasa murkanya Allah kepada orang yang mengkhianati amanah yang Allah berikan, itu termasuk ruh. Sehingga kalau kita baca di dalam hadis itu, orang yang bunuh diri itu sampai diancam kekal di neraka karena dia sudah mengkhianati amanah itu. Nyawa ini bukan milik kita. Gitu. Jadi sekedar kita pemikul amanah dari pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah. Nah, lalu apa hubungan kita manusia dengan alam semesta ini? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sebelum Allah menciptakan kita manusia itu, Allah sudah menyiapkan dulu alam semesta ini. Dengan segala isinya untuk melayani makhluk yang bernama manusia itu. Jadi semua makhluk itu diciptakan, seluruh alam ini, matahari, kemudian ya segala makhluk itu, termasuk isi bumi itu adalah untuk melayani kita manusia. Barulah kemudian setelah semua jadi, Allah mulai menyampaikan pada malaikat, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Saya bermaksud menciptakan makhluk baru bernama manusia untuk menjadi khalifah. Jadi khalifah ini agak sekarang kata ini agak jadi sensitif gitu ya. Karena dulu ada Hizbut Tahrir dan konsep kekhalifahan. Sebenarnya kita semua manusia ini oleh Allah diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu wakil, Pak. Pengertiannya wakil. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di alam bumi ini menjadi wakil-wakil Allah untuk mengelola alam ini. Gitu. Jadi hanya sebagai khalifah, sebagai wakil, gitu. Bukan pemilik. Yang luar biasa ketika Allah menyampaikan ini kepada malaikat, malaikat kemudian mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau akan menciptakan makhluk baru, manusia yang nantinya hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah sesamanya? Ini malaikat ini nggak mungkin meramal, Pak. Karena walaupun malaikat itu makhluk gaib, dia tidak bisa mengetahui yang gaib. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Luqman 34. Dan malaikat adalah makhluk yang sangat taat pada Allah. Gitu. Sehingga dia tidak mungkin melakukan peramalan. Dari mana malaikat? Ini kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir itu, jadi sebelum kita manusia menghuni alam bumi ini pernah dihuni oleh makhluk lain, jin, Pak. Selama 80.000 tahun. Jadi mungkin di sekitar ITB ini dulu banyak jin, Pak.
Yang paling banyak sekarang ini di Ciamplas, Pak. Dalam bentuk jin bahkan. Dan jadi pernah 80.000 tahun bumi ini dihuni, dikelola oleh jin. Dan mereka membuat kerusakan, Pak, di bumi ini. Sampai Allah kemudian meminta kepada malaikat untuk mengusir mereka. Nah, diusirlah para jin ini, dipindahkan ke alam lain yang kita nggak tahu sekarang di mana alamnya itu. Kosonglah bumi, disiapkanlah untuk kita manusia. Lalu para malaikat itu tadi menyatakan itu dengan asumsi bahwa apa bedanya gitu. Apa bedanya makhluk baru ini manusia itu dengan jin yang hidup sebelumnya. Gitu. Apakah kan sama, nanti hanya akan membuat kerusakan saja. Ya, dan ternyata ya dugaan malaikat itu nggak meleset, Pak. Ya, kita rasakan bagaimana akhirnya manusia ini banyak yang menyeleweng dari posisinya sebagai khalifah Allah tadi, sebagai wakil Allah itu tadi. Salah satu di antara penyelewengan manusia itu ya itu tadi, tidak mengelola sumber daya alam dengan benar. Terutama yang kita rasakan di negeri kita sendiri. Hanya ya alhamdulillah gitu ya. Indonesia beruntung ini ada Ikatan Ahli Perencanaan IAP Indonesia yang setelah tentunya melakukan kajian yang komprehensif dalam masalah ini, kemudian ya berkeyakinan bahwa memang pasal 33 Undang-Undang 1945 ini perlu ada perbaikan, perlu ada kesempurnaan. Paling tidak perbaikan dan kesempurnaan ini kalau saya pahami tentu dari undang-undang yang lama mungkin tidak lagi memberikan celah gitu ya, kepada pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai dengan pesan dari undang-undang itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah kepemilikan, ya dulu ketika manusia pertama Adam ini diciptakan dan lahir di alam bumi ini tentu belum ada kepemilikan itu. Adam bebas saja mau bangun rumah di mana gitu, mau makan apa aja. Jadi belum ada ketentuan kepemilikan. Itulah sebabnya agama Islam ini turun bertahap, berangsur-angsur. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Karena perkembangan kehidupan manusia seperti itu. Gitu. Jadi barulah di zaman Nabi Muhammad mulai diatur, Pak, kepemilikan itu. Di antaranya diatur mana yang boleh menjadi milik pribadi atau swasta gitu ya, mana yang menjadi milik bersama gitu, yang dikelola untuk kepentingan bersama oleh negara. Jadi dalam kepemilikan itu di dalam Islam ada dikenal 6 bentuk pemilikan. Pertama jual beli. Ada jual beli, ada waris, lalu ada hibah. Ini 3 hal ini saya kira kita sudah sangat kenal ya. Yang keempat itu ada istilahnya ihya'ul mawad. Yang kelima tahjir dan yang keenam iqta. Yang dimaksud dengan ihya'ul mawad ini menghidupkan tanah yang mati. Jadi dulu kepemilikan itu dimulai kalau ada orang misalnya ada tanah mati, ada pemiliknya, ada yang mengelolanya. Maka siapa yang kemudian mengolah tanah itu menjadi pemiliknya gitu. Jadi milik dia gitu. Ya, jadi di dalam jadi menghidupkan yang mati gitu. Nabi bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya gitu. Kemudian yang dimaksud dengan tahjir itu terkait dengan tanah mati itu. Jadi ketika dia menggarap tanah itu gitu dengan misalnya dengan bercocok tanam, lalu dia beri tanda dengan tahjir hajar itu batu. Kalau sekarang mungkin tandanya tidak batu lagi, patokan itu. Nah, itu menjadi milik dia. Sedangkan iqta artinya pemberian tanah, Pak, dari negara kepada rakyat. Jadi Rasulullah sudah membenarkan bahwa negara itu bisa saja memberikan
tanah itu untuk dimiliki oleh rakyatnya. Dan itu pernah Rasulullah lakukan pada waktu beliau hijrah ke Madinah, itu memberikan tanah pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Jadi pernah juga Rasulullah memberikan tanah yang cukup luas kepada Zubair bin Awam. Bahkan Nabi pernah memberikan tanah yang bertambang, Pak, ada tambangnya itu, kepada Bilal bin Al-Haris Al-Muzni. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi dimungkinkan negara itu, pemerintah itu memberikan kepada perorangan itu tanah yang sebenarnya tanah itu memiliki sumber daya alam. Tetapi tentu dengan catatan, karena suatu saat pernah juga Nabi memberikan tanah yang bertambang pada Abiyad bin Hammal, seorang sahabat. Dan setelah para sahabat memberitahu pada Rasulullah SAW bahwa tanah yang diberikan kepada Abiyad bin Hammal ini memiliki tambang yang sangat banyak. Jadi maka artinya besar kapasitas produksinya itu. Maka Rasulullah kemudian menarik kembali lagi kepemilikan itu. Ini artinya bahwa tanah atau sumber daya alam yang produksinya sangat besar itu tidak boleh dimiliki oleh individu, oleh swasta. Itu harus dimiliki oleh bersama. Makanya saya katakan ini semua yang dijelaskan itu kendati saya nggak sepenuhnya bisa memahami karena ini bukan dunia saya itu. Tapi secara Islam saya bisa sangat memahami ini sejalan betul dengan jalan Islam. Termasuk soal tadi apa yang menjadi milik negara itu atau dikatakan dikuasai oleh negara itu. Ini ada dalam hadis Ibnu Abbas. Sebenarnya Nabi berkata bahwa masyarakat itu berserikat dalam 3 hal. Itu air. Nah, Abu Sa'id mengatakan yang dimaksud airnya air yang mengalir, Pak. Laut dengan segala isinya, gitu. Sungai dan seterusnya. Lalu rumput, pohon. Ini tentu Rasul tidak mengatakan hutan belantara, karena di sekitar beliau pada waktu itu tidak ada hutan belantara kan itu. Jadi tentu yang ada hanya rumput gitu ya. Tapi sesuatu yang tumbuh di situ. Itu juga nggak boleh dimiliki. Itu harus menjadi milik bersama. Jadi menjadi milik semua rakyat. Gitu. Dan yang ketiga api. Yang dimaksud dengan api di sini tentu bahan bakar. Termasuk tambang. Karena yang tadi disampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi itu bahwa Rasulullah pernah mengambil lagi tanah yang sempat diberikan pada seorang sahabatnya karena ternyata itu memiliki tambang yang cukup banyak. Dan ini saya kira sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yaitu yang mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tadi Pak Dindin, maaf Pak, saya kenalnya Pak Dindin Pak. Ini Pak Dindin itu. Beliau ini sudah menyampaikan bahwa pengertian dikuasai itu bukan dikuasai tapi dikuasai kuasa untuk mengelola. Pemerintah itu punya kekuasaan untuk mengelola, mendayagunakan dan sumber daya alam itu sedemikian rupa sampai dia bisa dinikmati oleh semua rakyat. Tapi dalam kenyataannya, nah ini mungkin yang tidak sejalan gitu ya. Mungkin dengan kata dari itu dirasakan. Apalagi saya lihat tadi bendera-bendera itu di akhir. Ngeri juga ya. Ngeri sekali itu ya. Di negeri yang sangat kaya sumber daya alam, sangat kaya Allah melimpahkan ini. Ya, tapi selama 77 tahun mungkin kalau kita merdeka, ya siapa yang menikmatinya itu ya. Rakyat yang fakir itu tadi kata disampaikan 10% itu ya. Fakir itu artinya tidak mempunyai mata pencaharian. Hari ini makan, besok tidak itu ya. Tapi kalau yang miskin itu orang yang mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi. Itu konon katanya antara 40-50% penduduk negeri ini. Jadi ini ada yang salah dalam pengelolaan sumber
daya alam ini ya. Kita melihatnya dari sumber daya alam dari sini. Dan ini akibat dari berdasarkan data yang pernah saya baca, data dari KPA ya, Konsilium Pembaruan Agraria. Wallahu alam itu ya. Saya pernah baca 71% tanah di seluruh daratan Indonesia ini dikuasai oleh korporasi angkatan darat. 23% dikuasai oleh korporasi perkebunan berukuran besar dan ya konglomerat. Barulah sisanya yang 6% itu yang dinikmati oleh rakyat. Sehingga konon katanya petani di desa itu paling tinggi hanya punya tanah 0,5 hektar. Dan ini jauh kalau dibandingkan dengan satu korporasi yang menguasai tanah hingga ada yang mencapai 600.000 hektar. Bahkan sumber daya alam seperti di Freeport gitu ya. Saya pernah diundang ceramah ke situ Pak, di Freeport gitu ya, Tembagapura itu. Dan karena saya dulu juga dosen di ITB gitu ya. Dulu saya pernah ngobrol dengan salah seorang dosen senior Pak di tambang, Pak, yang katanya bersama temannya sempat membongkar kejanggalan yang ada di sekitar Tembagapura itu. Bahwa sebenarnya yang digarap itu bukan hanya tembaga gitu, tapi juga emas. Jadi selama 10 tahun kita nggak menikmati apa-apa. 10 tahun itu emas semua ke sana ke Amerika. Dan itu sangat mustahil ya kalau orang mencuri emas 1-2 gram itu masih mungkin lah dikantongin gitu ya. Tapi kalau bertonton masa kita nggak tahu gitu. Masa kita sampai nggak tahu. Konon 10 tahun kita nggak dapat apa-apa kan. Ini Pak Yaya, saya dapat informasi dari beliau itu. Jadi sebenarnya akibat dari ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan oknum penguasa gitu, penguasa. Yang hubungan fenomenal ini saya dikenal dengan korporasi ya gitu ya. Itu sistem kekuasaan yang dikontrol oleh korporasi-korporasi besar yang dalam kenyataannya bisa mendikte bahkan membeli kebijakan pemerintah gitu, untuk ya mewujudkan ambisi bisnis mereka. Yang karena unsur-unsur korporatokrasi itu hanya berjumlah sedikit, biasanya kita menyebutnya oligarki gitu. Gitu ya. Ya. Namun menurut saya sebenarnya bukan hanya itu unsur itu, tapi juga ada unsur ketiga yaitu angkatan darat, Pak. Berikut Polri lah dalam hal ini. Dan ini terasa sekali terutama dulu di zaman Orde Baru, Pak. Ketika ya angkatan militer itu memiliki peran yang sangat strategis sekali sebagai penopang kekuasaan Orde Baru di zaman Soeharto. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana agar sumber daya alam ini benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Gitu ya. Kalau saya Pak Son ini, saya melihatnya bukan hanya undang-undang yang perlu dibenahi, Pak, yang sehingga tidak lagi memberi celah gitu ya untuk terjadi penyimpangan lagi. Tapi juga yang perlu juga dibenahi itu adalah terutama mentalitas penguasa yang memang akan menjalankan undang-undang itu. Nah, ini yang mungkin belum di dalam prinsip Islam yang namanya penguasa itu atau dalam Islam disebut ulul amri itu. Dia juga hanya pemegang amanah gitu. Yang dia punya kewajiban untuk melaksanakan amanah ini sesuai dengan di pandangan Islam gitu ya. Jadi hanya pemegang amanah gitu. Yang kalau dalam konsep negara kita ya harus patuh kepada hukum dan undang-undang.
Karena dia hanya pemegang amanah yang. Dan ini tentu saja tidak mudah. Makanya Islam begitu luar biasa memberikan perhatian dan kepada yang namanya ulul amri, penguasa itu. Bahwa Anda punya resiko dengan berani mengambil sebuah jabatan, sebuah kepemimpinan. Dan Allah menjanjikan bagi seorang pemimpin kalau dia betul-betul bisa melaksanakan amanah ini dengan adil. Dalam hadis itu kata Rasul termasuk satu di antara 7 golongan umat Rasul yang akan masuk surga tanpa hisab. Gitu. Kenapa sampai begitu gitu? Jadi kalau ada kelalaian dia, dosa-dosa dia, mungkin lalai sholat, itu nggak dihitung lagi oleh Allah, langsung suruh masuk surga aja gitu. Seorang pemimpin yang adil itu. Itu orang pertama dari 7 golongan manusia yang akan masuk surga. Kenapa? Dalam prinsip Islam itu Rasul mengatakan misalnya dalam hadis, Anda membuang duri dari jalan dengan niat ingin menyelamatkan sesama gitu, supaya jangan sampai ada yang kacugak gitu. Kacugak itu apa bahasa Indonesia? Ya, kacugak. Ya, kacugak itu tertusuk ya. Tapi beda saya kira ya, kacugak dengan tertusuk itu. Orang itu kacugak gitu kan. Ya, tertusuk, tercugak aja lah, tercugak. Orang itu tercugak peso gitu, tercugak kan nggak kena juga, Pak. Jadi Anda membuang duri dari jalan hanya untuk menyelamatkan seorang, paling yang menjadi korban hanya seorang itu. Itu pun belum tentu gitu. Itu merupakan sobatun min sobatil iman, perbuatan yang sangat luar biasa mulia. Nah, bagaimana kalau seorang pemimpin berhasil menyingkirkan duri-duri kehidupan masyarakat, duri sosial, duri ekonomi, duri dan sebagainya. Dan itu bukan hanya satu orang yang diselamatkan, 270 juta rakyat. Pantas kalau Allah menjamin lewat Rasulnya, pemimpin seperti ini masuk surga tanpa hisab. Dan karenanya di hadis yang lain, pemimpin yang seperti ini kalau berdoa, Allah langsung mengabulkan. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat ketemu pemimpin yang adil, Pak, jangan minta apa-apa, Pak, minta didoakan. Itu doanya makbul, Pak. Kalau ketemu, Pak. Kalau ketemu, mudah-mudahan ketemu. Kalau adil. Lalu kenapa gitu ya? Kenapa ketika Rasul wafat itu umat sepakat Abu Bakar penggantinya. Jadi tim sukses langsung mendatangi minta Abu Bakar. Abu Bakar menolak. Menurut Abu Bakar ada yang lebih pantas dari saya, Umar bin Khattab. Orangnya tegas, berani mengambil langkah. Betul saja ketika tim sukses datang menemui Umar, tegas sekali dia mengatakan sambil berdiri, wallahi demi Allah, jangan harap kalian saya siap menjadi khalifah, menggantikan kepemimpinan Rasul. Selama Abu Bakar masih hidup, beliau yang lebih pantas. Balik lagi itu. Jadi saling dorong itu. Ini sahabat Rasul yang dibina langsung keselamatannya oleh Rasul. Kenapa mereka tidak mengambil posisi jabatan ini? Padahal kalau itu amanah itu dipegang dengan benar, masuk surga tanpa hisab. Ya, karena mereka juga pernah mendengar tentunya hadis Rasul yang lain. Ada 6 kelompok umatku yang akan masuk neraka jahanam tanpa hisab. Sehingga Rasul ingin mengatakan ibadah dia nggak akan dihitung lagi oleh Allah. Sholatnya apa saja nggak ada gunanya. Karena ibadah-ibadah itu nggak mungkin bisa mengimbangi dosa dia yang terlalu besar. Nah di urutan pertama dari 6 kelompok itu al-umaro biljur, para pemimpin karena kezalimannya. Berat sekali itu. Itu makanya mungkin Abu Bakar dorong Umar, Umar dorong Abu Bakar. Ya, sekarang hampir tidak ada itu Pak, dorong-mendorong itu. Tidak ada lagi. Kecuali di masjid Pak. Itu yang masih ada itu. Jadi pemimpin sholat itu yang masih saya lihat itu mangga itu kan.
Gitu. Kenapa? Karena jadi imam pemimpin sholat itu nggak ada duitnya, Pak. Coba kalau ada duitnya gitu, saya kira berantem lagi, Pak. Jadi mungkin ini yang perlu terus para ulama itu harus mau menyampaikan ini gitu ya. Untuk bagaimana setiap pejabat itu menyadari gitu bahwa ini amanah gitu ya. Bahwa mereka punya amanah diantaranya untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 1945 ini. Bagaimana kekayaan negeri. Bahwa kalau itu tidak dilaksanakan ini kezoliman. 270 juta rakyat. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya ini, Pak. Ketika kita berbuat zolim pada seorang, Pak, lalu kita tidak selesaikan kezaliman itu. Artinya dengan meminta maaf, mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Maka kata Rasul itu artinya kalau kita nggak selesaikan dunia, dia ingin diselesaikan oleh Allah di akhirat. Jadi tidak ada kezaliman yang tidak selesai. Nggak selesai di dunia, di akhirat. Nah, bagaimana caranya penyelesaian di akhirat? Kalau orang yang berbuat zalim itu punya amal ibadah, maka amal ibadahnya akan diambil untuk dibayarkan pada orang yang dia zalimi. Nah, kalau yang dizalimi itu 5 orang, 10 orang, baru dibayarkan pada 5 orang, amalnya sudah habis. Lalu bagaimana nasib yang 5 orang lagi? Dosa yang 5 orang itu akan diambil masing-masing sesuai dengan kadar kezalimannya, ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Inilah manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti. Amalnya habis, malah dosa orang ditimpakan. Bagaimana kalau yang dizalimi itu 270 juta rakyat? Seperti apa bangkrutnya? Ngeri kalau kita membayangkan ini, Pak. Ngeri kalau kita membayangkan itu. Andai kata saja mungkin para ulama, tokoh-tokoh agama mau terus mengingatkan ini, mungkin tidak perlu kita sibuk untuk membenahi undang-undang ini. Dengan undang-undang yang lama aja mungkin sudah. Saya yakin ini pembenahan ini karena kita masih menutup lagi celah-celah yang mungkin itu ya dugaan saya seperti itu. Tapi itu bisa berhasil juga, bisa juga. Jadi yang kedua ya, kalau tadi pembenahan dari kesadaran dari para penguasanya, yang kedua ya pembenahan dari undang-undangnya, dan inilah yang sedang kita bicarakan itu. Mudah-mudahan ya dengan pembenahan ini celah tadi sudah semakin tertutup gitu ya untuk terjadi penyelewengan ini. Islam sendiri kalau kita lihat memerintahkan agar pendistribusian kekayaan itu harus benar-benar secara adil dengan melarang beredarnya harta termasuk sumber daya alam itu hanya di kalangan orang-orang tertentu saja. Bahasa Al-Quran itu kaila yakuna dulatan baina aghniyakum. Jangan sampai kekayaan itu, kekayaan sumber daya alam yang Allah titipkan kepada kita manusia itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Ini mudah-mudahan saya berharap semoga RUU sistem pengelolaan sumber daya alam yang telah dirancang dan diajukan Ikatan Ahli Perencanaan IAP Indonesia kepada DPD RI 1 Oktober 2021 yang lalu. Mudah-mudahan dapat segera ditetapkan jadi undang-undang. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tepuk tangan meskipun sambil hikmah. Alhamdulillah sama berharu gitu. Dahsyat sekali. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya akan buka sesi diskusi ya. Ini karena sudah jam 11.38, mungkin kita batasi sampai jam berapa, Pak Eko? Ya, jam mesti. Ya, mungkin jam 12.30 mungkin Pak Eko. Ya, baik. Silakan Ibu Bapak. Saya buka untuk kesempatan berdiskusi. Satu kata boleh? Satu menanggapi. Ya, silakan Pak Sondi. Pak Kiai,
saya cuma satu kalimat barangkali. Ternyata ya tadi alhamdulillah ini sejalan dengan ajaran dengan Islam dan mudah-mudahan juga dari agama lain. Tadi yang kita dengar semua sangat dahsyat. Saya cuma berharap kalau nanti bertemu di DPD dan DPR, Pak Kiai ini sampaikan ini dahsyat sekali. Luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nggak perlu. Terima kasih, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kepada Pak Kiai, Pak Rian. Sebetulnya secara teknis kita sudah tahu kaitan-kaitan segala macam itu, kenapa ini semua bisa terjadi. Secara teknik itu kita sudah pahami sebetulnya dengan baik sebetulnya. Tadi juga Pak Sondi sudah kaji secara sistematis kenapa demikian. Dan tadi apa yang Bapak sampaikan, kalau kita tarik ke ujung akarnya, itu sampai pada persoalan yang Bapak tadi sampaikan, mentalitas, Pak. Mengubah mentalitas, dan ini yang sebetulnya yang paling sulit dan paling mendasar sebetulnya itu. Nah, pertanyaannya adalah begini, Pak. Selain kita dengan memperbaiki undang-undang kita, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengolah hal yang demikian ini, Pak? Terutama peran dari misalnya dari tokoh-tokoh agama, dari mana dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak melakukan pembiaran. Bayangkan kita bertahun-tahun kita terkungkung di hal-hal yang demikian terus tanpa ada perubahan yang signifikan. Kira-kira demikian, Pak. Mohon masukannya dan pencerahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gabung aja langsung jawab, Pak. Silakan ya, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Masalah kita, Pak. Jadi mungkin pesan-pesan agama ini jarang sampai, Pak. Apalagi sekarang di rezim sekarang ini kan ada begitu luar biasa ketat penyeleksian siapa yang boleh menyampaikan agama, Pak. Sehingga kalau sudah mulai berani katakanlah mau menyampaikan bahasa-bahasa yang semacam ini, biasanya nggak akan diundang lagi, Pak. Nggak akan diundang lagi. Sekarang di beberapa perusahaan sudah dilakukan itu, Pak. Sudah di beberapa perusahaan. Saya sangat hafal itu. Jadi di beberapa perusahaan BUMN dan sebagainya. Dan begitu juga, apalagi kalau sampai ke tingkat pemerintah itu diseleksi betul, Pak. Siapa yang bisa bicara dan saya. Jadi kapan mau sampai, Pak? Sementara mungkin yang berteriak-teriak di bawah ya hanya sampai di lingkungan itu saja. Kalaupun tidak kemudian jadi berurusan dengan pihak. Jadi ini masalah. Jadi nilai-nilai agama itu memang mungkin nggak pernah sampai. Katakanlah misalnya siapa orang yang diundang untuk mengisi acara misalnya lah gitu ya dalam satu momen besar, kan nggak pernah nyinggung masalah-masalah itu. Masalah yang aman-aman aja lah gitu ya, yang kira-kira nanti bakal diundang lagi kan. Jangan sampai yang membuat orang jadi gerah gitu sehingga kemudian nggak diundang lagi. Itu persoalan mungkin masalah kita, jadi nggak sampai pesan-pesan agama itu mungkin nggak sampai. Mungkin itu masalah di Islam juga, mungkin itu masalah juga di agama yang lain.